menyertai program Minggu Doa Keluarga Bersama. Kami dari pihak Sarawak SD Mission mengucapkan terima kasih bagi kita yang menyertai program ini, dan keluarga kami beserta dengan keluarga wanita yang lain akan memimpin dan menemani kita di dalam acara ataupun program ini. Semoga kita diberkati sepanjang program ini, dan kita akan membawakan lagu tema kita, yaitu When God is in the Family. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let Him now come in, my friend, to your door. He's always knocking. He brings with Him His gift of love, and with His life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih menyertai kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menyediakan hati dan pikiran kami untuk kami dapat menghayati dan menerima message yang akan kami pelajari nanti. Berkatilah semua para penonton yang menyertai kami pada saat ini, agar mereka juga diberkati, dan kami ingin terus memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Segala puji syukur, kemuliaan kepada Tuhan, dan kami serahkan doa ini dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Oke, pada hari ini kita akan membaca satu ayat, itu di dalam Keluaran bagi 2 ayat 4 yang akan dibacakan oleh Heldi Brema. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Oke, daripada ayat itu apa yang kita dapat ketahui dan pelajari daripada ayat tersebut? Kita ingin mengetahui apa yang terjadi kepada kakaknya apabila melihat adiknya dihanyutkan di air. Oke, jadi daripada cerita tersebut kita dapat mengetahui bahwa ketika itu Musa yang sudah dilahirkan seorang anak laki-laki, dan pada masa dia sudah membesar, ibunya tidak dapat menyembunyikannya lagi, dan dia harus dipisahkan dari ibunya untuk melindungi dia. Oke, daripada ayat itu kita dapat mengetahui bahwa yang pertama hubungan kekeluargaan, yaitu hubungan anak dengan ibu. Ya, ada satu lagi yaitu hubungan kakak dengan adik-adik. Yang kedua, tanggung jawab keluarga, yaitu tanggung jawab ibu bapa melindungi anak-anak, dan juga tanggung jawab kakak melindungi adik-adik mereka. oke, 2 perkara yang sangat penting. Oke, di samping itu juga kita dapat melihat di dalam keluarga kita harus menyayangi di antara satu sama lain. Itu dapat kita lihat bagaimana si kakak ini sangat peduli tentang adiknya. Dia melihat dari jauh disebabkan berasa takut melihat adiknya dihanyutkan di air. Itu begitu juga ibu bapa
harus menyayangi anak-anak dia juga. Dan yang keempat, kita dapat melihat peranan ibu bapa di dalam memberi didikan kepada anak-anak mereka. Ibu bapa harus mengajari anak-anaknya tentang bagaimana untuk kita menjadi satu keluarga yang saling menyayangi di antara satu sama lain. Itu agar adik ataupun abang. Oke, selamat petang. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar, mendalami Alkitab untuk memahami ayat yang telah dibaca oleh Pastor Kelman dengan sekeluarga. Dan hari ini kita mengambil ayat ini di dalam Keluaran bagi yang kedua ayat 4 yang berkata, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Jadi dengan ini kita akan memahami dan mendalami ayat Alkitab ini, akan memberi kita beberapa perkara yang harus dalam setiap keluarga ada pada keluarga orang Kristen. Maka kita akan mendengar penjelasan pendalaman Alkitab ini daripada Alter. Keluarga abang, kakak, adik hendaklah mengambil berat terhadap adik-beradik. Ayat tersebut mahu menerangkan kepada kita berapa seorang abang kakak mengambil berat hubungan yang lebih rapat dilihat terhadap adik-beradik, sehingga kan Maryam menjaga adiknya Musa yang dihanyutkan melalui sungai hingga selamat di tempat yang sepatutnya. Aplikasi dalam hidup kita seharian. Abang atau kakak harus mengambil berat dalam melindungi adik-adik selamat daripada bahaya. Sebagai contoh, tidak meninggalkan adik bermain seseorang di halaman rumah tetapi bersama adik sehingga habis bermain. Yang kedua, keluarga harus ada perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Abang atau kakak seharusnya menyimpan kasih sayang terhadap sesama adik-beradik seperti mana Maryam mengasihi Musa melalui pengorbanan walaupun perlu berkorban masa dan tenaga. Aplikasi dalam hidup kita seharian boleh dikatakan dalam setiap tanggungjawab keluarga, perasaan saling mengasihi antara satu sama lain haruslah dibentuk. Sebagai contoh, saling membantu menyediakan makanan bersama ibu untuk hidangan ahli keluarga. Yang ketiga, keluarga harus bersama melindungi ahli keluarga. Seperti mana Maryam bertanggung jawab melindungi adiknya dari bahaya dari dibunuh oleh Raja Mesir, demikian juga setiap keluarga saling melindungi sesama mereka. Aplikasi dalam hidup kita seharian, setiap ahli keluarga harus melindungi di antara satu sama lain dari setiap bahaya. Lebih-lebih lagi menjaga rahasia keluarga dari diketahui oleh orang lain. Sebagai contoh, jika keluarga tersebut banyak harta yang berharga di rumah, setiap ahli keluarga tidak harus menceritakan kepada orang asing agar melindungi harta benda keluarga ini dicuri atau dirompak. Manakala yang keempat, dalam ayat ini menerangkan supaya keluarga harus bertanggung jawab kepada setiap orang dalam keluarga untuk saling membantu satu sama lain. Seperti mana Maryam telah menjadi contoh yang baik di mana dia diajar untuk melayani satu sama lain. Untuk aplikasi di dalam hidup kita seharian, ibu bapa harus mengajar anak-anak mereka untuk menghormati orang lain, bahkan mengajar untuk melayani orang, bagaimana bertutur dengan orang lain dan membantu orang lain. Tanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah tanggung jawab yang besar kepada ibu bapa agar mereka pandai. Abang dan kakak harus membantu adik dalam membuat kerja sekolah.
mengajar anak dalam melakukan tugas dalam rumah sebagai contoh, membantu ibu di dapur, mencuci pakaian, mengemas rumah, membasuh pinggan, menyapu bilik, dan juga sebagainya. Ibu bapa harus memastikan kerohanian anak-anak dijaga dan diutamakan. Mereka harus membawa anak-anak mereka berkumpul bersama dalam kebaktian pagi atau petang untuk menyerahkan mereka sekeluarga kepada Tuhan dan supaya mereka bersama-sama mendekati Tuhan. Mereka harus dididik tentang kebenaran Alkitab. Dengan itu, tanggung jawab ibu bapa juga harus mengajar anak-anak mereka menabung untuk mereka berjimat dan berdikari. Mereka juga harus diajar mengembalikan persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan, serta mengingatkan mereka tentang pentingnya hari Sabat, bersembayang untuk menemui Tuhan mereka. Maka dengan inilah pemahaman daripada Alkitab yang kita telah dengar daripada ayat tadi. Dengan ini mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di kerajaan syurga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi peluang kepada kami untuk berkumpul dengan keluarga kami untuk memuji mulia nama Tuhan. Agar dengan pelajaran yang kami dengar tadi Tuhan, di mana kami diajar untuk saling menolong, saling membantu di antara satu sama lain, terutamanya dalam keluarga kami Tuhan. Agar kami dapat mencontohi sikap Maryam yang sentiasa menolong adiknya Musa daripada musuh-musuh yang ingin membunuh dia Tuhan. Itu juga kami sekeluarga Tuhan, agar Engkau diberi-Mu talenta untuk menyebar Injil-Mu ke mana saja Tuhan. Terima kasih kerana Engkau mendengar doa kami. Semua doa ini kami serah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi selamat kami. Amin. Family togetherness, I will go. Amen. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. So let Him now come in, my friend. Through your door He's always knocking. He brings with Him His gift for us, and that gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. When God is in the family, everything is there. Dengan ini kami ingin mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada Maum yang telah menganjurkan program Family Togetherness yang sangat baik untuk kita semua. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mission dari Semenanjung, mission dari Sarawak, dan juga mission dari Sabah karena telah bersama-sama bergabung di dalam program ini. Dengan adanya program Family Togetherness ini, kami rasa diberkati dan kami juga berharap semoga di masa akan datang program ini akan diadakan lagi. Tuhan memberkati kita semua. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan kerana telah
Kami semua telah mendengar renungan yang telah dibagikan sebentar tadi, agar renungan itu dapat memberi kekuatan dan keteguhan iman kami kepada Yesus. Kami juga mengucap syukur di atas program Family Togetherness ini yang dianjurkan oleh pihak MAUM kami, itu juga dengan Mission Semenanjung kami, itu juga dengan Sabah dan Sarawak Mission, agar semua program ini dapat memberi kebaikan kepada kami semua. Juga Tuhan, kami berterima kasih di atas berkat Tuhan, di atas segala kebaikan di dalam kehidupan kami ini. Kami juga mohon Tuhan memberkati semua keluarga kami, begitu juga keluarga pastor-pastor kami yang bekerja dengan mission, itu juga dengan semua anggota gereja kami, agar terus diberkati dengan pimpinan tangan Tuhan. Ampunilah salah dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.